Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau sudah menerangkan arti nama kembali kepada Allah. Dan memang semua nanti kembali kepada Allah. Suka nggak suka semuanya harus kembali kepada Allah. Maka dari itu cara kita kembali bagaimana caranya. Nah makanya tadi sebutkan ikuti aja orang-orang yang kembali kepada Allah. Siapa yang diikuti? Yaitu guru-guru mursyid dan ilmu kamil ya, yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW sampai kepada Allah. Nah itu perlu kita ikuti. Nah makanya istilah kami yang ulama itu istilahnya ulama tuntunan, bukan ulama tontonan. Ya, bukan ulama panutan, tapi ulama tuntunan. Karena kalau ulama tuntunan itu tidak membutuhkan orang pinter, asal mau dituntun juga biar dia buta pasti sampai. Nah itu kelebihan ulama tuntunan. Siapa menuntut? Dia tidak sekedar memberi fatwa, ya toh. Kalau yang diberi fatwa itu orangnya pengetahuannya kurang atau selain, nggak bisa dia diberikan petunjuk-petunjuk dengan keilmuan yang apalagi sampai mendalam, kan gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa nanti mendapatkannya. Padahal Rasulullah itu rahmatul alamin. Tidak boleh lepas, mulai yang paling pandai sampai yang paling bodoh, mulai yang paling kaya sampai yang paling miskin. Kan itu semuanya bisa terjalin. Tidak ada yang istilah ketinggalan kalau sama-sama mau dituntun, dan dituntun pasti lebih cepat. Ya, untuk mencapai itu maka ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah itu tadi. Ya, jadi walaupun kita kemampuan keilmuan kita itu tidak sampai mencapai orang-orang tertentu, tidak masalah. Yang penting mau dituntun. Kan gitu. Nah, apanya yang dituntun? Ruhaninya yang dituntun. Ya tuh, yang gentayangan liar ke sana kemari nggak jelas mau kemana. Ya. Nah, dengan dituntun, insya Allah pasti sampai tujuan. Nah, mulai cara menuntun itu orang itu dituntun ruhaninya, yaitu ditalkin, istilah tarekat itu. Ditalkin, setelah ditalkin, ya, dibenain dulu. Khususnya misalnya kita ambil contoh anak-anak narkoba, anak-anak penyimpangan yang di pondok Inabah ini tadi pada umumnya yang dititipkan kepada kita, yang diperkasih oleh pengusaha Abah Hanom. Itu awal masuknya ya sama sekali buta, bahkan sudah ngeblank. Jadi memang tidak seperti pada umumnya. Tidak seperti pada umumnya orang yang kelihatannya tidak bermasalah. Ini sangat kelihatan masalahnya. Dia sakau ya. Sudah sakau, sudah nggak takut dia itu masa depannya mau hancur, udah nggak takut sama orang tuanya. Yang kelihatan yang menyelamat dia, memelihara kita, yang melahirkan dia nggak takut apalagi kepada Allah. Bahkan diancam hukuman mati pun dia udah nggak takut. Dia mau diapakan namanya? Bagaimana caranya mengembalikan? Diberi fatwa, tidak didengar. Diancam, dihukum, tidak takut. Rusak total. Makanya kalau anak itu dimasukkan ke rehabilitasi kita di Inabah ini tadi, kalau di Surabaya itu dimasukkan itu tidak diapa-apakan dulu. Mau dinasihati, ini masih tuli. Punya hati bisa mengkodol nggak nyambung. Jadi mulai dari mana kita? Mulai kita mandikan dulu. Karena seluruh badannya ini penuh najis. Tidak pernah dia mandi junub. Persyaratan pertama itu dia harus dimandikan dulu. Dengan didoakan Rabbi anjilni mu'minan mubarakan mata arunji. Mudah-mudahan dia ditempatkan di tempat yang diberkahi ya Allah. Ya, dibacakan, kita mandikan. Ya. Nanti selanjutnya kalau dia sudah sadar dengan dimandikan junub, nah baru dia biasanya kalau dia datang sako mabuk setelah dimandikan dia turun temperamennya.
tenang, lebih tenang. Lebih tenang, lebih nyaman, karena dimandikan itu syarat-syarat, apalagi mandinya itu tengah malam, ya. Dengan mandinya itu dia lebih tenang, baru sedikit banyaknya bisa diajak untuk komunikasi. Apa yang pertama kita buka? Itu bukan nasihat, dia nol. Diisi dulu dengan bibit soleha. Apa bibit soleha itu? Enggak ada bibitnya sama sekali. Bibit soleha itu kalimat la ilaha illallah. Diberi bibit sekaligus, selama ini dia itu hidupnya kupur. Ya kupur nikmat, kupur macam-macam kupurnya. Jadi istilahnya itu diislamkan jiwanya tadi yang sudah kubur dengan membaca kalimat la ilaha illallah dan mengikutinya. Ini imannya dulu. Allah saja itu memperhatikan seseorang, ya itu yang sudah beriman. Kalau enggak direken sama Allah. Kalau beriman dia langsung ya ayyuhalladzina amanu, terus dipantau, diberi motivasi sama Allah. Kalau enggak ya enggak, cuek. Hanya orang makanya kita mulai supaya Allah memperhatikan, ya supaya Allah memberikan motivasi, imannya dulu dibentuk. Dengan apa? Bukan dihimbau lagi, nggak ngerti. Saudara harus kuat iman loh. Nggak bisa di. Nah, tarekat ini bukan lagi memberi hanya keilmuan, tapi langsung dia praktek bagaimana proses iman itu supaya hidup. Maka sesuai dengan dalilnya, jadidu imanaku bikasati qauli la ilaha illallah. Utuhkan iman yang berantakan itu. Nah, ditalkinlah itu istilahnya di tasawuf, talkin. Ditalkin itu diajarkan atau diingatkan. Nah, tetapi tidak hanya segera dengan ilmu yang diberikan, bukan. Istilah di tasawuf itu dia dibawa rohaninya, ya itu. Kalau hanya sekedar ilmu, istilah saya itu masih SMS. Tidak dihadirkan menghadap kepada Tuhan. Cuma ngomong SMS sama Tuhan, tapi tidak dihadirkan menghadap Tuhan. Guru-guru tasawuf, guru mursyid itu dia tidak hanya memberi fatwa. Kalau diberi fatwa kurang sempurna, bahkan tidak menyentuh, karena dia tidak mengenal siapa yang harus diimani yang seutuhnya, tidak mengenal, cuma diberi informasi. Maka ulama tuntunan talqin itu dia bawa ruhnya, jiwanya usul kepada Allah, sampai di hadapan Allah mengucapkan la ilaha illallah. Disaksikan oleh siapa? Di situ, di sisi Allah ada nabi, ada sahabat, tabi'in, orang-orang soleh, guru-guru kita yang menyaksikan. Ada saksinya. Nanti kalau orang bilang, kamu jangan la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, ya itu saksinya siapa? Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Saksinya siapa? Kapan kamu menyaksikan? Kepedok ya enggak. Tarekat ini menghantar sampai kamu bisa sampai bertemu dengan Allah. Makanya dibawa usul kepada Allah untuk supaya makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Itu perlu pendekatan jiwa. Makanya dibawa, diwukufkan ruhani kita itu di sisi Allah supaya aman. Nah, di sisi Allah, wukuf, berhenti di situ, jangan kemana-mana. Kan gitu ya. Nah, jangan mencari tempat yang lain selain di sisi Allah, karena paling aman, paling mulia, paling nilainya tinggi itu ada di sisi Allah. Semua yang kamu nikmati, semua yang kamu rasakan, ya itu yang terbaik itu di sisi Allah.
Nah, mulai dari imannya dulu. Setelah imannya bagus, nah imannya bagus ya. Nah, baru tauhidnya dibersihkan. Tauhidnya dibersihkan itu dengan apa bersihkan? Dengan zikir ismuzat. Bukan zikir-zikir pada umumnya yang urusan dengan dunia, bukan. Dan juga bukan berarti zikir ini tidak mengkaitkan dunia. Ya tuh. Tidak ada zikir yang kita pakai, zikir yang sampai Allah mengucapkan berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya. Jadi zikir ini membersihkan tadi. Sifat-sifat penyimpangan tadi dibersihkan semua. Nah, jadi beliau ini tadi yang ditalqini tadi dia tidak paham. Tidak mengerti bagaimana supaya dia kembali kepada Allah. Nah, maka dihantar, ikuti jalan orang itu, guru musik ikuti, dia dihantar ke sana. Makanya orang belajar tasawuf kalau tidak ada guru mursyidnya sama berguru dengan setan. Hanya guru mursyid kamil yang punya otoritas bisa sampai ke sana. Kalau tidak, hanya sampai ke ilmu aja, sampai ke ilmu yakin. Nah, ini harus makanya ditingkatkan dengan syarat itu ke tarekat ke hakikat itu, maksudnya gitu supaya lebih akurat. Nah, setelah dibersihkan tauhidnya, dua alat ini yaitu tauhidnya berimannya bagus, tauhidnya bersih. Ini dua alat ini modal kerja untuk melaksanakan perintah Allah juga menjauhi larangan Allah. Ini modalnya. Makanya dua alat ini pertama menguatkan syariat itu sendiri. Jadi syariat itu bisanya kuat dari karena keimanannya yang kuat, dari kebersihan tauhidnya baru bisa kuat, baru modalnya sempurna. Jadi mengerjakannya itu bagus syariatnya, sholat, puasa. Jadi bukan melemahkan syariat di tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Sunan, bukan. Justru persepsi orang banyak nanti belajar tarekat itu melemahkan syariat. Itu perlu dicurigai. Justru menguatkan syariat. Bisa dibuktikan nanti di lapangannya itu orang-orang tarekat Qadiriyah Naksabandiyah khususnya Pondok Pesantren Suralaya yang dulunya nggak pernah sholat, bahkan sholatnya melampaui. Kalau di pondok itu 114 rakaat, bukan tambah melemah, tambah proyeknya tambah besar, tambah banyak, dan bisa dilaksanakan dengan kekuatan iman tahu itu senjata. Kalau itunya melemah, nggak bisa. Modalnya kecil, proyeknya besar, gimana mau kerjakan sempurna? Nggak mungkin. Makanya orang tasawuf tidak membicarakan lagi sholat, puasa, zakat. Sudah dilakukan, ada hasilnya kadang-kadang. Selama ini iman dan tauhid itu cuma dihimbau, tidak dikasih metode cara bagaimana menguatkan iman dan bersihkan tauhid. Kan gitu ya. Nah, kalau tidak bersih, tidak kuat, sebaliknya Allah mengancam celaka orang yang mengotori hatinya. Kalau nggak dibersihkan kan pasti kok kotor. Nah, maka dibelilah alat pembersihnya, dan itu bisa dikatakan penyakit hati. Nah, sekarang penyakit itu tombolnya cuma buat nyanyi ya nih, tombol hati, tombolnya mana, obatnya mana? Jagalah hati. Yang jaga siapa? Nggak tahu. Akhirnya apa? Kiainya jadi tontonan, nasihatnya jadi nyanyian. Kan begitu. Nah, tasawuf ini mau menata itu, kesihan orang. Banyak yang dilakukan tapi nggak ada hasilnya. Akhirnya lama-lama bukan tambah yakin, buruk sangka kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, setelah kuat imannya, ya di Al-Quran itu disebutkan orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah langsung bergetar. Ya. Ada getarannya. Jadi sampean-sampean ini
atau Pak Permisa ini kalau mau tahu imannya bagus enggak tuh ada getarannya enggak? Caranya gimana? Kalau ada adzan misalnya, ada getaran enggak mau cepat sholat gitu. Kalau enggak ada, wah ini berarti imannya lemah itu. Atau nanti aja, tapi tetap sholat lumayan. Kalau sama-sama enggak itu hilang total imannya itu, udah kupur itu. Tapi nanti aja tunggu sebentar lumayan. Jadi imannya itu misalnya ada 50%, masih lumayan. Tapi getarannya, wah saya langsung ke mesot, wah itu ya minus 99%. Jadi kalau mengukur gitu, ada pengajian, wah saya kepingin datang. Nah ini berarti imannya sudah lumayan di atas 50, tapi males. Nah itu imannya turun. Jadi meriksanya gampang, nggak sulit-sulit. Ada getarannya, ya kan? Seperti sampean kan kalau ada hal-hal yang buruk aja, kalau ada getarannya, nah persentase keburukan itu naik juga. Sana ada dangdut, saya mau datang cepetan. Kok getarannya sampai ke sini ya? Jadi keburukan sama bisa dinaik juga di situ. Kok ini? Ya, berapa persen namanya? Wah, kalau kepingin kusuk ke sana berarti nilai keburukannya ini nilainya agak tinggi. Kalau males ngapain, nah lumayan itu. Tapi enak ya, saya juga kepingin tapi males. Itu nilai keburukannya masih nilainya tidak terlalu ini. Itu ada getarannya. Nah, setelah ada getarannya berarti sudah on itu. Sudah hidup kan? Yang tadi nggak nyentuh sama sekali, mati. Ini sudah mulai hidup. Tapi masih embrio, masih kecil, masih bibit. Nah, sama Allah setelah disebut nama Allah orang beriman bergetar hati. Setelah bergetar baru disampaikan ayat-ayat Allah. Larangannya, perintahnya, ya. Disampaikan ayat-ayat Allah bertambah-tambah. Nah, tadi embrio mulai dia berproses. Ya, mulai membesar. Kalau ibarat pohon itu tadi cuma bibitnya keluar kuncupnya, terus jadi dahan, jadi daun, ya. Terus berdaun sampai bunganya keluar dan berbuah. Itu dicontohkan di surat Ibrahim. Itu jadi mutu bagi orang-orang tasawuf. Kalau dari anak sahabat dia seperti pohon yang akarnya sudah membumi, nancap ke bumi, ujungnya nancap ke langit. Dia kokoh, dia kuat, setiap saat dia berbuah, manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain. Dan buahnya pasti nggak diragukan lagi, nggak usah ditawar-tawarkan, insya Allah orang banyak beli. Kenapa? Bibitnya unggul, yang nanam ahli guru mursyid, ya tanahnya subur, niatnya bagus, ya toh. Siramannya istiqomah, hataman, manakiban, siramannya berproses sampai berbuah. Jelas itu buahnya udah nggak perlu banyak orang cari. Nah setelah bertambah-tambah berproses terus. Ini kalau sebelum ini ditata imannya atau tidak ikuti jalan orang kembali, dari mana dia mendapatkan siraman itu kalau tidak diajak orang yang kembali kepada Allah? Dari mana? Yang menuntun rohaninya itu siapa? Kalau tidak ikuti jalan orang-orang kembali itu, yang menuntun siapa? Nah, setelah dia itu bertambah-tambah imannya, baru dia kena ilmu terus memberikan motivasi, langsung dia tersungkur bertawakal kepada Allah. Nah di dalam tawakal itu dia mendapatkan berapa kebaikan dan kebenaran dari Tuhan. Pertama, orang yang bertawakal itu kata Allah, segala kekurangannya nanti aku yang mencukupi. Karena dia tersungkur itu termasuk dia bertobat juga di dalamnya itu. Tanda-tanda mulai dicintai Allah itu dia sudah mulai dicintai Allah. Orang-orang berdosa, dia bertobat, Allah mencintainya. Ketiga, dia sudah mulai jiwa pikirannya full kepada Allah. Dia mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti apa yang dikatakan di surat Al-Fatihah yang mengatakan
Iya karena budu, iya karena jiwanya ini, pikirannya dia tersungkur itu, bertawakal itu dia sudah iya karena budu, iya karena stain, hanya kepada Engkau ya Allah. Nah dia mendapat ihdinas siratal mustaqim. Diberi petunjuk jalan orang-orang yang diberi ini langsung dapat itu. Ketiga, baru dia bisa mendirikan sholat dengan baik. Ini prosesnya di situ. Mendirikan sholat, kenapa jadi baik? Kenapa? Sholatnya pasti bagus. Dan sholatnya itu nanti menjadi andalan di akhirat. Yang lain tidak diperiksa. Karena sholatnya sudah bagus. Kenapa nggak diperiksa? Karena ya, yang lain itu sumber sholat yang bagus itu karena faktor keimanannya sudah bagus, yang faktor tauhidnya sudah bagus. Apa yang mau diperiksa? Sementara orang sholat ini ya sholat tanda ada tiangnya, kena angin rubuh. Karena tidak ditunjang dengan keimanan dan ketahuan yang bersih. Ini tadi prosesnya itu secara komprehensif itu sudah. Jadi mau diperiksa apanya lagi kalau sudah sempurna. Maka hasilnya sesungguhnya yang keji dan yang mungkar itu akan jauh. Ini orang sholat yang keji yang mungkar datang terus. Nah ini ada yang salah ini kan itu. Ternyata imannya tidak terbina, tauhidnya juga masih kotor. Ini tarekat itu bantu. Bahkan kamu sudah melampaui batas kata Allah. Jangan putus asa. Ya. Hatta kamu itu yang membawa dosa sebesar langit dan bumi, kalau kamu datang kepadaku, minimal datang tadi dibawa guru mursyid, akan aku ampuni sebesar itu juga. Tapi datang jangan SMS. Sementara kita ya Allah ampuni aku, tapi tidak hadir. Guru dah mau, guru mursyid, ayo ikut dulu bawa busul ke hadapan Allah. Berhadap-hadapan langsung makrifat kepada Allah. Bedanya di situ. Nah. Ya. Jadi tidak boleh, cuma bersegera cepetan. Jangan sampai kamu lama-lama tidak kembali, jadi azab nanti kamu tidak tertolong. Makanya tarekat itu juga cepat membawanya dengan waktu yang singkat sesuai dengan permintaan Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya untuk wusul, untuk dekat kepada Allah? Seutamanya kata Rasulullah, zikrullah. Tapi zikir yang mana yang dikatakan? Secepat-cepatnya. Kalau tidak cepat jadi azab nanti. Makanya permohonnya mau cepat, iya nanti katanya kalau tidak cepat. Nah ini dasarnya, ini cepat ini. Dibawa dengan waktu singkat, 20 menit bahkan 50 bisa selesai, langsung ditalqin. Bayangkan, langsung ditalqin itu hasilnya belum berdiri, semua masalah sebelumnya kita tadi itu habis, selesai semua, dihapus semua. Kalau orang kafir itu, orang-orang yang kafir itu masuk Islam, kenapa bisa nol? Ini kita masih lumayan juga Islam, masih walaupun Islam masih keturunannya belum sana, itu nggak bisa nol karena Islamnya ya itu tadi hanya sampai di mulut, belum sampai ke jiwa, belum ke hati, belum sampai berjanjinya berhadapan dengan Allah. Kalau sehari di tangan Nabi, di atasnya ada Allah. Nabi kita nggak ketemu, akhirnya turun sampai ke guru kita, terus naik kepada Rasulullah, terus sampai ke Allah. Makanya nasabnya harus jelas itu, kalau enggak nggak bisa. Nah itu namanya tawasul. Tawasul itu tali Allah itu. Ujungnya di mana? Di penerus anbiya wal mursalin. Siapa? Ya guru mursyid itu. Jadi berantai yang memilih itu, berantai sampai ke ujungnya. Yang memilih itu harus guru. Ya, itu. Kalau umum itu pilkada, ini guru yang ya.
Karena yang tahu persis kan murid ini baiknya kan guru, orang lain nggak tahu. Makanya kode etiknya itu yang milih guru. Pasti tidak keliru. Siapa aja kan tahu ini muridku yang baik, ini yang ini istiqomah, tahu. Kalau orang lain nggak tahu. Guru dipura-purai nggak bisa, karena setiap hari ketemu. Nah, kan gitu ya. Jadi nggak boleh cepat, makanya cepat sekali. Bayangkan saking cepatnya. Ditarikinlah mulai dengan la ilaha illallah. Dalilnya, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar itu ada yang nuntun, kan yang nuntun mursyid nih, orang yang paling benar. Ya kan? Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, akan aku hapus 4.000 dosa besar. Waktu mulai talqin dibaca 3 kali, jadi berapa jumlahnya? 12.000 sampai nggak sampai 12.000 dosa besar langsung dihapus. Kalau sudah yang besar itu dihapus, yang cili-cili ya sudah habis. Kalau yang cili-cili dihapus, yang gede sih akeh. Ini kalau yang besar dihapus, ya habis semuanya. Amin, amin. Belum berdiri, saking cepatnya dosa sampean yang saya utamakan minta ampun ini belum tentu, ini sudah habis. Amin, amin, amin. Masya Allah, begitu cepatnya. Apalagi nanti selanjutnya dibaca 165, 3 kali aja sudah luar biasa. Sesuai dengan dalil tadi kan, katanya minta cepat, lama-lama pernah jadi azab, makanya butuh yang cepat. Kedua, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, ada lagi janji Allah yang luar biasa. Yang sebelumnya kena dosa-dosa kita itu tadi banyak penyimpangan dan sebagainya, sudah mendekati kubur, bahkan sudah kubur, pasti ancaman neraka sudah terancam. Kalau mati saat itu pasti masuk neraka. Tapi saat itu karena sama masih diberi kesempatan sama Allah, kesempatannya dipergunakan untuk mengambil ilmu dan untuk ilmu. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, aku haramkan api neraka. Sebelum berdiri talqin, api neraka jahanam itu yang mau saat sebetulnya akan membakar kita diharapkan Allah. Bayangkan, belum berdiri sudah selesai ancaman itu. Ya. Pahalanya juga begitu. Sampai mungkin belum banyak beramal, bahkan justru banyak menghilangkan amal, minus. Gimana caranya? Kan gitu ya. Nah, barang siapa membaca kalimat itu, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu ya, benteng. Barang siapa masuk dalam itu aman dari azab. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'il adi wa la bisama. Kalau kamu sudah bersama aku, kena berzikir bersama Allah, ya aman dari azab. Nah, pahalanya 7 petala langit, 7 petala bumi itu kalau ditimbang dengan la ilallah, niscaya lebih berat kalimat la ilaha. Jadi sampai membaca dengan benar itu pahala sama sudah tersimpan. 7 petala langit, 7 petala bumi. Tadi ada yang menyampaikan juga, Ustaz, kan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, buat itu pahalanya juga besar. Seisi langit dan bumi. Ini 7 petala langit, 7 petala bumi. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Makanya dikatakan afdol zikir la ilaha illallah. Makanya itu dipakai orang-orang yang ahli billah. Ini yang banyak topnya gitu, amalan yang top. Nggak ada lagi. Amalan yang lain itu semuanya bagus. Cuma subhanallah alhamdulillah nggak bisa mengislamkan orang. Kalau kalimat ini satu kali baca langsung yang kafir jadi Islam, langsung dosanya nurut. Ada kalimat yang seperti itu. Jadi kita langsung punya deposit 3 kali baca
3 kali 7 petala langit dari bumi. Persyaratan masuk surga belum berdiri sudah selesai. Kalau Anda mati waktu dulu tadi, pasti sudah persyaratan masuk surga sudah terpenuhi. Karena pahalanya sudah banyak. Loh, bagaimana saya masuk surga banyak menjalimi orang dulu? Ini pahalanya itu untuk menebus kezaliman kita kepada manusia. Amal-amal tadi itu untuk menerangi kuburan kita, untuk menjadi teman, untuk menolong kita nanti bagaimana di akhirat nanti orang yang kita zalimi datang. Ini masuk surga, ya Allah jangan, dia dulu menjalimi aku. Harus ditebus dengan amalnya dia. Oh ini tak ibu ya kayak aku wis. Jal piro, Siapa mana? Saya. Piro? 1 tak kayak 1000. Banyak itu 7 petala langit. Apalagi dibaca tiap hari 165. Ayo siapa lagi? Satu mantri macamnya bayar kabeh. Soge. Gitu ya. Semuanya persyaratannya sudah tidak ada yang menghalangi. Manusia pun tidak menghalangi karena kita bisa bayar. Nah, bayangkan cuma la ilaha illallah. Mau cari yang amalannya bagaimana lagi mudahnya. Nah ini tadi anak-anak yang bermasalah aja itu bisa selesai masalahnya karena persyaratan untuk ditolong Allah itu sudah cukup dengan itu. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada guru mursyid kita, khususnya Syekh Kiai Ahmad Sobri Abdul Alim dan semua keluarga beliau yang ada di Pondok Pesantren Surabaya. Ya. Luar biasa. Jadi Torekat itu membantu itu. Nggak mampu amalia-amalia yang lain itu. Apalagi sampai Allah pernah menyampaikan, maukah aku tunjuki sesuatu yang luar biasa lebih dari amal-amal kalian yang sudah lakukan. Baik itu tingkat derajat amalia itu sendiri. Kamu membelanjakan emas dan perak, kamu berperang, kamu memenggal musuh dan kamu dipenggal. Lebih daripada itu apa ya Rasulullah? Zikrul. Bayangkan. Nah maka orang-orang arif billah itu memakai itu karena sangat luar biasa. Ilmunya mudah dilaksanakan, ibarat timbangannya itu timbangannya berat, iya, tapi ringan diamalkan, berat diamalkan, tapi berat timbangannya. Istilahnya kalau bondoi titik badine akeh. Ini bondoi akeh, badine titik. Udah sholat malam, puasa semua dilaksanakan. Tahu-tahu hasilnya sedikit. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana ya kita mengetahui bahwa di dalam agama itu, di dalam orang beragama itu, katakanlah rujukannya Quran hadis sudah dimiliki, tapi kita tidak bisa membuka aplikasinya ibarat handphone ya. Aplikasinya banyak, karena nggak tahu cuma terima SMS, karena nggak tahu cara bukanya. Padahal itu banyak sekali, luas sekali. Makanya kalau orang nggak bisa buka aplikasinya itu jadi ekstrim, karena sempit pengetahuan. Yang bisa membuka siapa? Itu guru mursyid. Memberikan apanya? Memberikan itu kode-kodenya itu, SOP-nya itu. SOP-nya itu cuma zikir sebetulnya. Dengan zikir itu dekat kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu yang ada di sisi Allah itu. Itu ilmu apa? Ilmu hakikat, termasuk ilmu laduni yang tidak ada hurufnya, tidak ada yang langsung dari Allah. Nah itu sementara itu dulu. Jadi anak-anak binaan kita yang dari anak-anak penyimpangan narkoba, penyimpangan perilaku, ya itu kita berikan itu, baru dia lakukan. Pertama sholatnya sudah bagus,
mintalah dengan sabar dan sholat. Kenapa harus mulai malam hari? Kan gitu ya. Nah, karena malam hari itu ada janji Allah, makanya harus sholat malam. Dia sudah tidak terpuji di keluarganya, dia tidak terpuji di masyarakat, tidak punya nilai. Dengan dia bangun tengah malam, apa kata Allah? Barang siapa menambah sholat-sholatnya wajib dengan qiyamul lail, sholat malam, mudah-mudahan dia didudukan di tempat berpuji. Jadi kalau dia selesai tadi terhina di masyarakat, tapi keluar, insya Allah akan lebih sempurna lagi. Jadi caranya mengambilnya gampang. Tapi kita kebanyakan ingin terpuji itu bukan mengikuti prosedurnya. Wah, kepingin dipuji itu harus punya uang banyak, harus action. Itu minta dipuji, bukan terpuji. Minta dipuji. Nah, kalau minta dipuji itu paling berbahaya. Sampai Rasul mengatakan orang yang kalau kamu dipuji itu berbahaya, masukkan pasir ke mulutnya. Bukan menolong kamu itu. Nanti timbul ya habis semua amal ibadah kamu. Bukan menolong itu. Ojo kesenangan dipuji. Kan gitu ya. Nah, makanya orang yang dihina itu kalau dia tidak membalas hinaannya itu, ya justru dia terpuji. Siapa yang memuji? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau disambung-sambung panjang ya, sampai sekian aja, nanti sampai tidak bisa tanya, bisa jadi ya. Wah, Ustadz ini otoriter. Dijawab semua ini. Ya toh. Insya Allah, mari kita buka dengan mudah-mudahan kami duduk sini diberikan sama Allah keluasan ilmu, jangan sampai kita sesat atau menyesatkan, jangan sampai menimbulkan permasalahan dan pengetahuan, justru menambah keyakinan kita, menambah dekatnya kita kepada Allah, sehingga semua apa yang diinginkan Allah kepada kita bisa penuhi. Saya akan Amin. mohon maaf kalau ada segala kekurangan ya. Khususnya kepada ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Suwaya, dan pada khususnya kepada para ustaz-ustaz, khususnya para wakil-wakil talqin. Silakan lanjut. Oke, tadi sudah dikupas tuntas apa itu inabah. Jadi ada 3 metode tadi, mandi dulu, mandi junub, terus talqin zikir, terus salat sunnah itu ya, tadi salat wajib dan salat sunnah. Oke, kita sapa dulu ini teman-teman kita. Alhamdulillah tambah malam tambah rame nih. Kalau Cangkruan sepi gitu, jadi tambah malam bukan tambah sepi, tambah rame gitu. Berarti orang-orang ini nggak jalan-jalan liburan. Ini kita ada dari Batam, dari Bangkalan, dari Bali, dari Ambon, Palangkaraya, Pak Jumikun, selalu nonton Pak Jumikun, Pak Jai, Pak Banjarmasin, Banjarbaru, banyak ini, udah banyak yang nonton. Oke, terus